Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Kota Kupang. Di Kota Kupang ini saya mewakili Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri ya. Di mana di sini saya posisi dalam Satgas adalah sebagai anggota terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri karena saya merupakan perwakilan dari KPAI. Yang kedua, saya datang ke sini adalah atas dasar ya saya komisioner KPAI yang kebetulan adalah anggota Satgas dari penanganan pengungsi luar negeri. Nah, bekerja sama dengan IOM Indonesia. Nah, dengan IOM ini kami bekerja sama adalah terkait dengan pengawasan ya, pengawasan dari pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri. Nah, seperti apa rapat koordinasi yang dilaksanakan di sini? Karena hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Ya, selain dari perwakilan IOM juga ada ya diundang para guru di mana anak-anak pengungsi luar negeri ini bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Di antaranya adalah di PAUD atau TK Handayani, yang kedua adalah di SDN Inpres ya, di SD Inpres 5 Oipoi, dan satu lagi adalah di SMP Negeri Terbuka Kota Kupang yang kebetulan ya satu halaman memang dan gurunya juga sama, yaitu dari SMP Negeri 5 Kota Kupang. Nah, seperti apa ini pelaksanaan dari rapat koordinasi sekaligus pengawasan? Ya, pengawasan pemenuhan atas pendidikan anak pengungsi luar negeri di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ikuti terus dalam video ini. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus videonya. Nah, hari pertama saya tiba di Kota Kupang ya, perjalanan kan sudah cukup lama ya, 4 jam dan harus transit di Kota Surabaya. Jadi memang cukup lama perjalanan. Nah, hari pertama itu ya tiba di hotel sudah siang sekali dan memang sedang bulan Ramadan ya. Lalu sore menjelang buka puasa baru saya jalan-jalan di pantai Kelapa Lima Kota Kupang yang kebetulan letaknya di seberang Hotel Aston yang saya menginap ya. Jadi memang tinggal nyebrang jalan aja ya sambil cari buka puasa yang tentu menu yang memang bisa untuk muslim ya. Jadi saya cari itu. Ya, hari pertama ya betul-betul untuk perjalanan ya, habis untuk perjalanan ya. Nah, hari kedua pagi hari ya, di hari kedua saya itu sudah tiba di hotel Hotel Neo ya. Di Hotel Neo Kota Kupang ini sudah ada guru-guru. Nah, guru-guru di sana adalah untuk ikut pelatihan karena ternyata IOM tidak sekedar rapat koordinasi tapi bikin pelatihan untuk teman-teman guru yang memang mengajar anak-anak pengungsi luar negeri ini ya. Selain tentang metode pengajaran yang tepat, yang pas gitu, tapi juga terkait dengan bagaimana melayani anak-anak pengungsi luar negeri yang memang jumlahnya juga nggak banyak sih ya. Tapi ini satu terobosan bagus sih yang dilakukan oleh IOM karena dia juga berkontribusi ya bagaimana metode mengajar, merdeka belajar dan lain-lain, itu kan bagian yang materinya diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Kupang. Nah, kalau saya sendiri diberi kesempatan juga untuk bicara KPAI tapi terkait dengan bagaimana konvensi hak anak ya. Indonesia bukan penandatangan konvensi pengungsi, tapi Indonesia penandatangan konvensi hak anak. Nah, karena konvensi hak anak kita meratifikasi dan sebagai negara pihak, maka mau tidak mau konsekuensinya adalah kita harus memenuhi ya hak anak-anak pengungsi. Salah satunya adalah hak atas pendidikan. Rame-rame terus kita panggil, dia bilang bercanda. Bercanda dia aja Bu, baper gitu kan. Ngadu-ngadu lebay, padahal kita bercanda gitu. Nah, sebenarnya bercanda itu kan kata pelaku, kata korban kan enggak. Jadi kalau bully atau tidak yang nentuin korban, bukan pelaku. Korban merasa nggak nyaman nggak? Jadi tanyakan korban. Kalau korban lapor, berarti dia nggak nyaman. Itu sudah langsung kita bisa kategorikan sebagai
bully dalam satu perilaku ketika yang bersangkutan atau yang jadi korban itu nggak nyaman. Nah, jadi perilakunya itu biasanya ketidaknyamanan itu muncul karena perilakunya agresif. Agresif itu bukan bercanda, tapi disertai dengan kebencian, melampiaskan kemarahan. Jadi itu bisa disebut sebagai bully. Misalnya tadi Bu Dia menceritakan anak-anak ini mengalami tekanan di rumahnya, misalnya kekerasan, baik dari ayah atau maupun ibunya. Lalu di sekolah, dia di rumah nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak mungkin ngelawan bapak ibunya. Tapi begitu di sekolah, bisa jadi dia menjadi pelaku, itu bisa. Yaitu dia melakukannya pada anak yang jauh lebih lemah, itu bisa terjadi. Dan itu tidak hanya berlaku pada anak-anak pengungsi, semua anak gitu bisa terjadi begitu. Nah, bisa saja nih murid-murid bapak ibu yang anak-anak Kupang sendiri atau warga negara Indonesia, dia mengalami kekerasan di rumah, kan bisa jadi. Lalu dia lampiaskan kepada yang lemah, kebetulan yang lemah misalnya anak-anak pengungsi gitu. Jadi itu kemungkinan besar terjadi ada, karena seseorang yang marah dia harus mampu meluapkan kemarahannya untuk dihilangkan, yaitu dengan cara apa? Melampiaskan kepada orang lain yang jauh lebih lemah. Nah, ini yang kita mau cegah kan, jangan sampai kemudian itu terjadi. Jadi lihat saja perilakunya agresif nggak? Agresif itu dengan kebencian, dengan kemarahan, tidak dilakukan karena bercanda gitu. Yang kedua adalah relasi kuasa timpang. Jadi misalnya guru kepada murid, orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan, jarang sekali sebaliknya gitu. Jadi selalu yang jadi korban adalah relasinya di bawah gitu. Lalu keberulangan. Jadi bully itu karena berulang, bukan sekali. Misalnya bercanda. Misalnya seorang anak itu dia umpamanya kurus, lalu kita panggil, lalu temannya manggil dia si kurus itu apa ya, misalnya triplek kan kecil ya gitu ya, itu si triplek gitu. Misalnya kalau sekali-sekali, kok lu kurus, kok kamu kurus banget ya, kayak triplek, bercanda nih sekali, dia tampak nggak suka, ya udah nggak dilanjutin nih, itu namanya nggak bully. Bisa saja nggak bully, si yang merasa barusan dibilang triplek juga, aku nggak suka digituin, ya udah memaafkan gitu kan. Tapi kalau setiap ketemu manggil triplek, ya berarti kan bully gitu. Itu misalnya cara ngukurnya, sehat. Akibatnya dia nggak bahagia, jadi dia bisa mencelakai dirinya dan orang lain gitu. Nah, ini satu contoh. Anak itu akhirnya dibilang anak orang gila, terus pacarnya dia pun mutusin dia karena dia dianggap keturunan anak orang gila, begitu kan, begitu seterusnya kan. Akhirnya anak ini stres, nggak punya teman, turun nilai-nilainya, habis bagi rapot, dia naik ke kelas 11, dia nulis surat, meninggalkan pesan. Terus dia terjun ke sungai Kampar yang deras. Dia meninggal, ditemukan 1 hari kemudian di 1 kilometer dari tempat dia terjun. Jadi ada yang lihat dia terjun, tapi nggak bisa mencegah. Pada saat itu nggak sempat kesampaian, dia udah lompat. Nah, anak ini pun akhirnya meninggal, dan ketika HP-nya diperiksa, ya dia korban bully secara daring. Lanjut. Ya, secara daring maupun luring ini sebenarnya. Waktu sekolahnya PJJ, bully luringnya berkurang drastis, ya orang nggak ketemuan. Tapi bully di dunia mayanya yang meningkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sepelekan kesehatan mental pada anak. Termasuk kepada Bapak Ibu juga. Kalau memang Bapak Ibu merasa, saya kok punya masalah ya, cemas, orang nggak bisa tidur, sering terbangun, bermimpi buruk, itu adalah tanda. Kalau Bapak Ibu mengalami pun, ya harus setidaknya kesehatan mental itu jangan pernah kita abaikan. Nah, rehabilitasi korban bully sangat penting karena akan mengobati luka batin sehingga tak akan memiliki perasaan pembalasan. Maka direhabilitasi. Pelaku bully sebagian besar pernah menjadi korban bully. Makanya untuk menghentikan korban lebih banyak dan pelaku lebih banyak, pelaku dan korban memang harus disembuhkan dua-duanya. Oleh karena itu pelaku juga harus direhabilitasi kejiwaannya agar psikologis dapat pulih dari perasaan dendam dan tersakiti ya. Next, kayaknya habis ya. Oke. Demikian paparan saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat siang. Jadi MSI Wakasek SMP Terbuka Kelapa 5. Profesi saya sebagai wakil kepala sekolah SMP Terbuka.
Nah ini sekolah negeri ini bukan terbuka, jadi jangan berpikir swasta, negeri. Karena punya NPSN tersendiri nih, ini negeri. Jadi bapak ibu yang di SD, anak mau sekolah di SMP terbuka saja. SMP terbuka itu fleksibel. Karena sesungguhnya ada life skill di sana, ada life skill. Jadi di sana itu ada guru yang tadi beliau itu bisa tata rias. Jadi kita muka yang jelek-jelek, rambut yang keriting bisa dikasih lurus, muka yang hitam bisa dikasih putih. Ini ibunya, pakarnya. Di sini juga ada guru seni tari, luar biasa ini teman-teman saya. Ini ada guru bahasa Inggrisnya ada di sini. Jadi saya promosi sekalian promosi teman-teman saya. Jumlah kita aja belum mampu mensejahterakan penduduk. Mungkin waktu itu pemerintah berpikirnya bahwa kita akan memiliki beban, mungkin sudah dihitung-hitung sehingga waktu itu tidak ikut menandatangani konvensi pengungsi. Seperti negara-negara itu kan berarti bisa memasukkan. Nah lalu kenapa mereka tidak bisa bekerja? Lah nanti penduduk lokal marah Pak. Udah kita tidak menandatangani konvensi pengungsi, mereka di sini transit atas dasar kemanusiaan aja kan kita menampung, itu sudah sangat baik kan. Kalau mereka kita biarkan bekerja, penduduk lokal marah dong, karena kan banyak yang nganggur. Lalu kenapa ini pengungsi-pengungsi malah bisa bekerja? Mungkin pengungsi ketika bekerja di sebuah perusahaan dibayar lebih rendah pun dia mungkin mau, kan ngisi waktu, akan menunggu bertahun-tahun. Lah tapi penduduk lokalnya akan kalah. Misalnya mereka jadi penjaga toko, mereka jadi SPG aja, atau mereka mau jadi guru. Kan banyak juga yang guru Pak. Lalu mereka mengajar, ternyata lebih canggih, lebih itu, gaji lebih gede. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Gitu loh. Jadi kenapa mereka tidak boleh bekerja? Ya karena mereka tidak punya izin bekerja. Mereka bukan penduduk, bukan warga negara kita. Gitu loh. Jadi segala konsekuensi kenapa kemudian kita tidak menandatangani pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah RI ketika itu. Tapi kenapa kita menandatangani konvensi hak anak, itu pun pasti sudah dipikirkan, karena anak adalah mengurus anak sekarang adalah untuk menyusun masa depan 15 tahun yang akan datang kan. Jadi anak itu penting, anak itu emang harus dipenuhi segala haknya. Anak itu harus dipastikan tumbuh kembangnya, karena generasi yang akan datang sangat bergantung pada anak yang kita urus hari ini gitu. Jadi kenapa kemudian konvensi hak itu menjadi penting? Karena kita menyadari bahwa keberlanjutan hidup manusia ini juga bergantung, atau suatu negara bergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita gitu. Jadi atas dasar itulah kenapa konvensi hak anak pun tidak ragu ditandatangani oleh pemerintah RI. Meskipun udah kelamaan juga tanda tangannya tahun 90, tapi mengundang-undangkannya itu baru tahun 2002. Jadi kira-kira itu sampai pada masa 12 tahun gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang terlalu lama. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan ada gitu. Nah disitulah kemudian KPAI lahir ketika undang-undang ini sudah ada. Itu dari KHA ini, dari Konvensi Hak Anak. Nah karena ada dalam undang-undang pembentukan KPAI di pasal 76, maka KPAI ada. Jadi KPAI ini lembaga negara seperti KPK, KPU, kami adalah lembaga negara. Sementara misalnya tadi Bapak sebutkan Aris Merdeka, kan dia nama lembaganya Komnas HAM, Komnas Anak. Kak Seto nama lembaganya LPAI, hanya beda L dan K. Mereka adalah LSM, NGO. Mereka bukan lembaga negara, yang lembaga negara hanya KPAI. Karena kami dipilih lewat fit and proper test oleh DPR, kemudian di SK-kan presiden gitu. Jadi lembaga negaranya kami. Itu lahir karena penandatanganan konvensi hak anak gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, saya rasa kita nggak perlu mikir sesuatu yang di luar kendali kita. Misalnya, nanti kepake nggak? Ini sia-sia nggak? Saya rasa sesuatu yang baik tidak akan pernah sia-sia. Seluruh pekerjaan, seluruh niat kita yang baik, seluruh keikhlasan kita mendidik anak-anak ini pasti berguna. Nggak mungkin enggak. Lalu urusan surat keterangan kepake atau enggak di negara lain, kan bukan kendali kita. Yang penting bahwa sesuai amanat konvensi hak anak, kita sudah memenuhi hak atas pendidikan itu. Tahu ternyata negara-negara lain mengakui itu, nggak pusing dengan itu. Oh ada surat keterangan ya dari sekolah Indonesia. Oh ya udah nilainya segini. Oke, kamu di kelas berapa? Itu bisa. Karena memang di sana mereka itu tidak meributkan secari kertas, tapi bahwa secari kertas itu berisi apa. Mereka menyadari kan,
anak-anak ini datang ke negara konflik, nggak bawa apa itu namanya, dokumen apapun, lalu kemudian mereka diterima di Indonesia, mereka sempat sekolah sekian tahun, begitu nyampe ke negaranya, negara sana juga nggak mau ngeribetin. Ini anak udah menderitanya banyak banget. Di Indonesia juga dia nggak dapat sepenuhnya, dipahami gitu. Jadi mereka tidak mengukur yang sama. Jadi mereka akan memperlakukan sama, tapi tidak menuntut yang sama pada anak-anak yang pengungsi. Jadi dipahami, dimengerti banget gitu. Ketika mereka ngelanjutin di tempat lain, karena mereka punya perspektif anak gitu. Ini anak gitu. Nah. Lalu kayak tadi ya, keterampilan. Ya tadi Iom udah mengatakan bahwa keterampilan itu dibangun untuk yang dewasa. Karena tugas dan tanggung jawab untuk kerja kan ke sana. Tapi bahwa anak-anak ini harus kita berikan ruang, jaminan bahwa mereka akan tumbuh kembang. Karena ketika bertumbuh kembang sebagai anak, sebagaimana amanat konvensi hak anak, dia pasti bisa hidup mandiri kelak. Dia bisa menjalani hidupnya di tempat yang baru. Dia akan punya ketangguhan, kekuatan ketika menghadapi masalah lalu diselesaikan. Jadi itu hidup tuh nggak mudah gitu, hidup penuh pengorbanan gitu kan. Kalau penuh ijen kan onde-onde ya Bu, kalau di Jawa ya. Kalau hidup ya penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita juga bahwa hidup nggak mudah. Kamu akan menghadapi banyak hal. Nah sebenarnya belajar kayak begini, bergaul sama teman-teman yang lain, dia punya masalah dibully misalnya, dia punya itu adalah bagian dari kehidupannya. Ya hidup begitu. Jadi katakan nggak mudah, kamu akan hadapin begini, tapi mari kita selesaikan bersama. Asal jangan ditinggal aja tuh anak-anak. Kita ajak, kita gandeng, oke, kita selesaikan bersama. Ya itu yang harus ada di kita gitu. Sehingga kita jamin bahwa anak-anak ini tumbuh kembang. Kalaupun kemudian dia nggak dapat ijazah, nggak dapat apa, ya pemerintah Indonesia pasti sudah mikirin kenapa dia mikirnya itu gitu. Jadi kenapa kok sampai pada tahap hanya surat keterangan? Bu Dia tadi bilang surat keterangan aja laku kok di negara itu, artinya diakui. Kata laku itu diakui. Yang nggak ngakuin kan justru sekolah-sekolah di Indonesia. Dari hasil pengawasan kita pun, kepala-kepala sekolah yang kita wawancara itu awalnya bilang begini, saya begitu pindah ke sekolah ini, saya dapat anak-anak pengungsi. Dalam hati saya, kenapa sih nggak sekolah lain aja? Kenapa harus di sekolah saya? Itu ada kok perasaan begitu. Tapi begitu menjalani hari-hari, dia jadi kepala sekolah, dia sadar. Dan dia makin ngerti anak-anak ini tuh punya beban hidup yang mungkin saya nggak akan sekuat dia gitu. Ketika menghadapi problem di negaranya yang berkecamuk konflik, pada usia yang demikian kecil, menyeberangi bisa begitu lama, berminggu-minggu di kapal untuk sampai ke transit ke negeri kita misalnya, itu menurut saya menurut kepala sekolah ini bilang, ya mungkin saya nggak akan bisa menghadapi kehidupan yang seberat itu. Nah artinya empati, simpati kan muncul. Kita tidak punya empati dan simpati karena kita tidak tahu mereka gitu. Dan banyak kok Pak di Satgas Pengungsi pun kan suka rolling ya. Pejabatnya ganti. Begitu pejabatnya ganti, terus kita menginformasikan nih, misalnya saya menginformasikan saya pergi ke Batam, ini hasilnya, sekarang harus saya laporkan. Begitu saya laporkan, ada tuh pejabat yang baru masuk bilang, ngapain Indonesia repot-repot membuka akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi? Emang kita menandatangani konvensi pengungsi? Itu pejabat loh Pak, aja masih ngomong gitu, apalagi misalnya teman-teman guru, masyarakat. Jadi saya pada posisi yang lebih mengerti. Jadi saya ketika berhadapan dengan teman guru, kepala sekolah atau dinas-dinas, saya paham kenapa mereka kemudian bisa bersikap belum cair atau bersikap keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saat ini saya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Kami memang kebetulan kami sedang berada di Kota Kupang ya, terkait dengan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, terutama khusus untuk anak-anak pengungsi luar negeri. Nah, seperti apa? Kita ikuti terus ya. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Pak, selamat pagi. Mungkin siang kali ya, sekarang udah siang ya. Selamat pagi menuju siang. Nah, tepat sekali. Tak kenal maka kata saya, mungkin Bapak harus kenalan dulu nih, singkat nama, jabatan, dan udah berapa lama nih menjabat, dan
sebelumnya di mana? Silakan Pak. Iya, saya Dumulya Hijami. Saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sejak November tahun 2019. Sebelumnya saya koordinator pengawas di jenjang SMA SMK. Oh Ya, ya. gitu. Sebelumnya pengawas ya. Sebelumnya Ya, lagi kepala sekolah berarti. Sebelumnya macam-macam. Wah, luar biasa. Saya pernah jadi Kasat Pol PP. Oh iya? Saya pernah jadi Kasat Pol PP. Saya pernah jadi Sekretaris Bapedalda. Pernah jadi Kabak Ekbang. Pernah jadi camat, salah satu camat di Kota Kupang. Luar biasa ya pengalamannya dan sekarang memegang pendidikan. Ya. Nah, kita mau ngobrol nih, apa alasannya nih Pak dengan demikian sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang kemudian membuka akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Nah, ini gimana ceritanya Pak? Iya, ya, yang pertama kan teman-teman IOM bekerjasama dengan Pak Wali Kota Kupang. Nah, sebagai pemerintah Kota Kupang yang mengurus pendidikan kan kami. Ya. Perintah Pak Wali bahwa kita laksanakan proses pendidikan untuk anak-anak pengungsi. Jadi kami mulai dari tahun 2019 sudah laksanakan itu. Kalau bagi saya sebagai Kepala Dinas, betul kebijakan Bapak Wali Kota Kupang karena anak-anak dimanapun, anak-anak dunia, anak-anak Indonesia, ya dimanapun anak-anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak bagi anak-anak di seantero dunia ini. Makanya anak-anak Afghanistan yang ada di Kota Kupang, mulai dari anak-anak yang kecil, mereka sudah ikut PAUD, kemudian yang umur SD mereka masuk SD, dan yang umur SMP mereka masuk SMP, dan itu kita sudah laksanakan dari tahun 2019, sedangkan untuk anak SMP itu baru di tahun 2020-2021. Oke, jadi memang betul ya ini pemerintah Kota Kupang dan juga tentu pelaksananya adalah Dinas Pendidikan membuka akses ya pendidikan bagi anak pengungsi sebagaimana emang amanat Konvensi Hak Anak ya, karena pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tersebut. Dan ini sekarang kita mau tanya juga nih, harapannya apa nih Pak? Iya, bagi kami kita tetap konsisten untuk melaksanakan ini karena bagian dari hak-hak anak itu. Tapi mungkin kami berharap ada komitmen bagus dari pemerintah, tidak saja pemerintah kota provinsi, tapi kami juga memohon untuk ada kebijakan yang lebih untuk anak-anak anak-anak pengungsi ini. Mereka menamatkan SD maupun SMP, tapi mereka baru dibekali dengan semacam surat keterangan dari sekolah. Nah, kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat ini kalau bisa mereka mendapat sertifikat yang apakah dari sekolah yang bersangkutan atau dari pemerintah pusat atau dari kementerian, bahwa menunjukkan ketika mereka sampai ke daerah lain atau kembali ke daerahnya, mereka sudah punya sertifikat untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi ada semacam sertifikat sudah melakukan proses pembelajaran ya Pak, itu yang diharapkan sehingga ketika berada di negara tujuan itu tinggal melanjutkan lagi gitu ya Pak. Begitu. Nah, demikian harapannya dan kami apresiasi ya bahwa pemerintah Kota Kupang sudah demikian konsisten membuka pendidikan bagi anak pengungsi mulai dari PAUD, SD dan SMP. Demikian ya obrolan singkat kita dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.